Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. PSSI tengah disibukkan dengan berbagai rumor atau berita-berita miring soal Sintayong. Ada yang bilang Sintayong akan mengundurkan diri lah dengan target-target tertentu lah. Ada juga yang para lokal pet yang terus menyuarakan Sintayong out, Sintayong out. Padahal liganya sendiri acak-acakan seolah nggak diurus. Salah satunya adalah banyaknya tim yang nunggak gaji. Di Liga 1 sendiri kita sudah pernah bahas banyak banget tim Liga 1 yang nunggak gaji. Ada yang 8 bulan, 5 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang nyicil gaji loh. Di Liga 2 sekarang ini kan masih rame nih Kang Kalteng Putra yang nunggak gaji pemain dan ditinggalkan para pemainnya alias mogok main. Akhirnya Kalteng Putra pun terdegradasi sebab katanya gaji para pemain Kalteng Putra ini udah ditunggak lebih dari 3 bulan lamanya cuy. Padahal waktu launching squad tim ini tuh terkesan mewah loh launchingnya, tapi ya gitu nggak sejalan dengan prestasi. Akhirnya apa? Ya bangkrut juga kan. Inilah salah satu akibat atau sebab apabila sebuah tim itu cuma mengandalkan dana dari subsidi LIB yang sebesar 1,5 sampai 2 miliar per musim, tapi nggak bisa menggait sponsor. Akhirnya apa? Kesulitan kan buat dana operasional, ujung-ujungnya nunggak gaji. Makanya bener kalau kata Sintayong, benahi dulu liganya, baru kalian boleh mengkritik timnas. Gimana mau menghasilkan pemain hebat kalau liganya aja acak-acakan? Pemain gak digaji, ya main pun ogah-ogahan. Lalu juga soal fasilitas, kita tahulah jarang banget tim-tim di Liga Indonesia baik Liga 1, 2, dan 3 ini punya fasilitas yang mumpuni. Gimana pemain bisa mengasah kemampuan kalau fasilitasnya aja kurang memadai? Ini pernah loh ada yang berkomentar, alah masalah fasilitas diomongin, itu Brazil buktinya fasilitasnya kurang tetap aja bisa berjaya di sepak bola dunia. Jangan disamain dengan Brazil. Brazil itu fasilitasnya emang kurang kalau di kampung-kampung, tapi di Brazil itu sepak bola udah jadi mata pelajaran wajib di sekolah. Bahkan di Brazil itu ada agama yang namanya football mundial alias agama sepak bola. Jadi di Brazil meskipun di kampung-kampung itu fasilitasnya kurang, tapi mereka sejak lahir, sejak dini sudah dikenalkan dengan sepak bola. Maka ini akan menjadi kebiasaan dan terbawa sampai besar. Beda dengan di Indonesia. Nah, balik lagi soal dana yang bisa didapatkan oleh para klub. Indonesia ini sulit mendapatkan sponsor sebab sponsor itu khususnya sponsor luar pasti ngelihatnya itu prestasi timnasnya. Kalau timnasnya nggak berprestasi, ya mana mau sponsor masuk, takut nggak laku mereka. Kita ambil contoh di Jepang. Dengan kemajuan sepak bolanya dan timnasnya berprestasi, maka bejubel sponsor yang ngantri pengen masuk ke timnas Jepang dan juga masuk ke tim-tim Liga Jepang. Bahkan kabarnya timnas Jepang ini pernah nolak 70 sponsor loh. Bayangin 70 sponsor ditolak cuy. Cuma milih 4 sponsor aja buat timnas Jepang, yakni Kirin, Pepsi, Adidas, dan Mitsubishi. Meskipun Kirin lah yang nilai kontraknya paling gede. Bahkan kabarnya cuma dengan Kirin aja itu dananya timnas Jepang udah luber. Bayangin segede apa tuh dana dari satu sponsor. Makanya kalau Liga Indonesia ini mau sejahtera, ya sejahterakan dulu pemainnya. Bikin pemainnya ini tuh nyaman main, kasih fasilitas yang mumpuni, bikin timnasnya mendunia dulu. Yakin sih kalau ranking timnas ini ada di 100 dunia ke atas, pasti akan banyak sponsor yang melirik Liga Indonesia kok. Jangan ini mah giliran timnasnya mau maju udah dihujat duluan. Terlalu banyak pemain naturalisasi lah, pelatih yang jelek lah, pelatih nggak becus lah.
inilah itulah. Akhirnya apa? Kan nggak ada kesatuan, nggak ada pemersatu. Akhirnya perpecahan yang ujung-ujungnya timnasnya pun jalan di tempat. Makanya mengelola sebuah klub di Liga Indonesia itu sangatlah berat dan rumit, karena akan sangat sulit menggait sponsor-sponsor besar. Apalagi Indonesia ini bukanlah negara sepak bola, di mana yang dilihat di Indonesia ini bukan masalah prestasi liganya atau prestasi timnasnya. Orang-orang luar melihat Indonesia, mengambil keuntungan dari Indonesia ini cuma karena supporternya yang fanatik. Miris nggak? Nah, sekarang kita akan update nih, apa sih tugas Sintayong yang diberikan oleh PSSI baru-baru ini? PSSI memberikan tugas pada Sintayong harus bisa mengasah lini depan timnas, yakni harus bisa melahirkan striker tajam. Ya, kami setuju sih kalau soal ini, sebab selama ini Sintayong ini belum bisa lahirkan striker tajam. Dimas, Dendi, Hoki, dan Sananta justru angin-anginan, kadang bagus, kadang jelek. Struik pun demikian. Kan akhirnya timbul pertanyaan, kenapa Sintayong nggak bisa memoles 4 pemain ini? Kami pun nggak tahu apa yang salah pada 4 pemain ini di tangan Sintayong, sebab itu cuma Sintayong doang yang tahu. Sekarang 3 dari 4 pemain ini dibawa lagi loh sama Sintayong ke Piala Asia, yakni Sananta, Hoki, dan Rafael Struik. Apakah Sintayong mampu mengasah 3 pemain ini minimal? Dari 3-tiganya ini dikasih jam terbang yang seimbang dan dipasang sebagai striker di lini depan timnas. Nah, lalu Sintayong pun minta PSSI mendatangkan Ole Romeni, dan belum tentu bisa loh langsung disetujui naturalisasinya. Kami pribadi nggak tahu apa rencana Sintayong soal lini depan timnas ini. Tapi kalau toh nantinya Sintayong nggak bisa juga membuat lini depan timnas ini tajam, sedangkan misalnya nih ya, Ole Romeni ini udah gabung, ditambah Sananta, Hoki, dan Struik, berarti emang ada yang salah dengan cara melatih Sintayong khususnya untuk melatih striker. Meskipun kita sama-sama pernah dengar, Sintayong ini pernah bilang dia ini membutuhkan striker yang jangkung, kuat, dan cepat. Jangkungnya seberapa? 190 ke atas? Ya susah ditemukan kalau itu mah. Kita lihat yang sekarang aja yang ada. Sananta 183, Ole Romeni 185, Hoki Caraka 185, Rafael Struik 187. Apa kurang jangkung tuh? Ya, kita lihat nanti apakah Sintayong mampu menjawab tantangan ini dengan menghadirkan striker berbahaya baru buat timnas, ataukah Sintayong mampu mengasah para striker yang sudah ada. Nih, Mimin kasih contoh 2 penyerang muda Eropa yang bertubuh tinggi menjulang. Silahkan kalau PSSI mau dan kalau PSSI bisa ya. Yang pertama adalah Kyle Houdin. Tingginya 210 cm alias 2 meter lebih. Kewarganegaraan Inggris tapi belum pernah main di timnas Inggris. Usianya baru 21 tahun dan main di klub Huddersfield Town. Yang kedua adalah Sasa Kalajdzic. Tingginya 2 meter, kewarganegaraan Austria. Ya, usianya 26 tahun. Saat ini main di Liga Inggris bersama tim Wolverhampton alias rekan satu tim Justin Hubner. Ya, silahkan kalau PSSI mau striker yang jangkung menjulang, tapi dengan catatan para pemain ini akan susah dinaturalisasi sebab gak ada darah keturunan Indonesia. Dari Persib Bandung, kemarin pelatih Persib Boyan Hodak ini ditanya komentarnya soal timnas Indonesia yang nggak punya penyerang hebat. Menurut Boyan Hodak, sebenarnya Indonesia ini punya banyak penyerang hebat, tapi karena nggak dapat
kepercayaan dari klub sebab nggak adanya kompetisi di usia muda, jadi talenta-talenta lokal di lini depan ini tuh seolah tertinggal. Ketika dia masuk ke tim senior, maka kemampuannya ini nggak akan terasah atau nggak terasah sebab di usia mudanya dia nggak diasah di kompetisi junior. Boyan Hodak mencontohkan Ramadan Sananta yang dianggap top tapi sering cedera sehingga menilai Sananta ini tuh selalu kalah bersaing. Menurut saya ini adalah masalah di seluruh Asia terkait pengembangan pemain muda karena tidak punya liga di kelompok usia yang kuat, ujar Boyan Hodak. Jadi ketika dia masuk ke tim level senior itu sudah terlambat sebab tak diasah di kelompok junior. Akhirnya para pelatih klub pun memakai jasa pemain asing, ujarnya lagi. Ada Sananta yang menurut saya bagus, top dan masih muda dan masih bisa terus berkembang banyak, ujar Boyan Hodak. Lantas aja ucapan Boyan Hodak ini langsung dijadikan berita yang bilang ini sih kode nih, Boyan Hodak emang ngincer Sananta nih. Ada juga yang bilang, wah kelihatan banget ya pelatih Persib ini emang lagi ngincer Sananta dan lain-lain. Tapi ada juga yang bilang, lalu sendiri pemain muda malah dibuang, tuh Ansori kenapa nggak dipakai? Lalu juga ada yang berkomentar, emang Persib punya penyerang lokal, yang ada aja malah dibuang, dan berbagai komentar lainnya. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Yang pertama, kami pernah bilang dan bahas dulu ya, jika Boyan Hodak ini memang meminta pada manajemen Persib untuk bicara dengan pihak Persis Solo soal Sananta. Nah, sekarang terbukti kan, Boyan Hodak sendiri loh yang bilang dia ini suka sama Sananta, berarti kami nggak hoak dong. Yang kedua, emang betul Hodak emang belum bisa mengasah penyerang lokal muda Persib seperti Ansori yang justru dipinjamkan ke BPL. Tapi bukan berarti Hodak ini nggak pernah mencoba pemain-pemain muda lain loh di liga. Contohnya Febri pernah dicoba tapi akhirnya melempem juga. Ya sekarang sih tinggal Ferdiansyah, Rian Kurnia dan Arsan Makarin ya. Tapi permasalahannya tiga pemain ini bukan striker. Ya kita akan lihat nanti apakah benar Persib akan mengambil Sananta dan apakah benar kata-kata Hodak yang akan lebih sering memainkan Ferdiansyah, Rian Kurnia dan Arsan Makarin. Kalau enggak ya berarti sarua wae Hodak sama pelatih yang lain alias Omdo. Buktikan atuh, kasih kesempatan Ferdi, Rian dan Arsan ini jadi starter dan lebih sering dimainkan. Ini kalau manajemen Persib dengar kami bilang kayak gini, pasti manajemen Persib akan langsung ngomong ke kami kayak gini nih. Enak aja, mau juara kok coba-coba. Iya kalau pas dipasang bagus. Kalau Persib malah kalah, apa lu mau tanggung jawab? Gitu tuh biasanya ucapan Bos Teddy ke saya tuh. Sorry ya Bos Teddy. BTW buat yang nanya, Bang emang benar pertandingan Persib lawan Persis Solo ini nggak disiarin karena bentrok dengan Persebaya lawan Bayangkara? Kami nggak perlu jawab kalau soal ini ya, silahkan lihat sendiri tuh, ini adalah iklan untuk pertandingan Persib lawan Persis Solo di Indosiar. Nggak tahu nih berita dari mana kali datangnya. Ini ada yang minta kami ngomentarin ini nih. Jadi ini tuh ada sebuah artikel yang diunggah di akun Instagram fanbase-nya Arema FC yang nulis jika mereka ini yakin Arema ini bakalan lolos dari degradasi sebab ini berkaitan dengan Sio, yakni di tahun 2024 ini Sionya Sio Naga. Nah katanya sih Arema ini lahir di tahun 1987 yang sionya kelinci, yang katanya sih kalau sio kelinci itu ketemu sio naga akan beruntung, itu katanya. Buat kami atau pendapat kami pribadi ya itu sih sah-sah saja, terserah mereka mau nulis atau unggah apa, itu kan hak mereka mau bilang bagaimanapun, kami mah nggak ada urusan kalau soal itu. Cuma kalau pendapat kami pribadi, kalaupun Arema FC ini lolos dari zona degradasi atau dari degradasi, kami pikir bukan lantaran karena Sio deh, tapi ada dua faktor. Yang pertama faktor IB alias Iwan Budianto. Selama IB masih berkecimpung di sepak bola ya pasti nggak ada yang mustahil buat Arema. Sebab semuanya bisa dilakukan oleh IB. Wong kasus Kanjuruhan aja lenyap begitu aja, kok nggak ada hukuman berat tuh buat Arema? Karena kita tahu IB ini masih punya pengaruh di PSSI.
Faktor yang kedua ya ini balik lagi ke soal pemasukan untuk LIB dan PSSI, baik itu pemasukan hak siar dan keseruan liga atau istilahnya kebutuhan liga itu sendiri. Sebab kita sama-sama tahu ada jargon atau aturan yang nggak tertulis kalau 4 tim rival tanah air itu nggak boleh terdegradasi, yakni Arema, Persija, Persib, dan Persebaya. Sebab kalau salah satu dari 4 tim ini terdegradasi maka akan dianggap mengurangi nilai dari pemasukan baik hak siar maupun segi intensitas liga itu sendiri. Jadi ya kita lihat nanti aja, kalaupun itu terjadi Arema ini nggak terdegradasi tiba-tiba, ya nggak usah kaget.